Halo, selamat datang kembali di podcast Unisri. One, two, three, four. Masih bersama dengan saya Pak Yudis. Seperti biasa, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sesuatu yang menarik. Kita akan kembali ke alam karena tamu yang saya bawa ini adalah ahli tanah yang sekiranya memang berkutatnya masih dengan tanah karena jenis profesor pertanian gitu kan. Oke, tanpa panjang-panjang kita sambut Profesor Dr. Insinyur Haji Dedi Budianto, Magister Science. Selamat datang, Prof. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ini acara apa di sini sampai datang ke Unisri ini kayak ini? Tugas negara. Tugas negara. Mereakreditasi program studi agroteknologi. Oke. Pertanian. Ini pengalaman pertama berarti Prof tindak ke Solo ini berarti panjenengan. Wah, kalau ke Solo berkali-kali. Berkali-kali ya. Ke Unisrinya. Oh, Unisri baru sekali ini. Berkali. Apa sih Prof yang seksi dari Unisri kok dari Solo itu kok panjenengan bolak-balik ke Solo itu? Ya. Karena Solo itu kan saudara tua Yogyakarta. Oh iya. Saya kan orang Jogja. Dan Pernah Pak D. Pak D kan. Dan kulinernya nggak jauh beda. Oh iya. Enak-enak. Secara lidah cocok berarti. Cocok. Oke. Berarti kalau dihitung mungkin sudah lebih dari 10 jari ini berarti. Lebih. Mulai tahun 84 saya. Oh. Masih Solo. Nggih. Berarti Solo sejak zaman Mbuh itu sampai sekarang berarti ya. Berarti semoga tidak kapok gitu, Bro. Nah, nggih. Oke. Amin. Oh enggak, saudara tua kok. Kualat lah kapok. Oke. Di Unisri, Bro, panjenengan kan bertugas sebagai asesor nih ya. Oh, Nggih. harusnya dia bilang asesor ya. Nggih. Dolan ke Unisri, kemudian dengan kepakaran panjenengan memberikan advice macam-macam gitu ya. Nggih. Ini yang panjenengan persani yang panjenengan lihat, kira-kira Unisri khususnya pertanian gitu. Nggih. Ada saran? Ada apa begitu? Ya, punya prospek. Punya prospek ya. Punya prospek. Apa itu, Prof? Ya. Pertama, dilihat mahasiswanya kan termasuk menengah 7.500. Oke. Terus dilihat dari SDM-nya ada profesor, doktor, Oh, gitu kan. Cuman yang perlu ditambah laboran. Laborannya. Laboran, kan? Oke. Biar lah mendukung kegiatan belajar mengajar kan. Nggih. Kalau kita nggak dibantu laboran, kita sendiri yang melakukan kan nggak mungkin. Iya. Tapi punya prospek. Punya prospek ya. Apalagi Indonesia kan negara pertanian ya. Sampai kiamat masih pertanian tuh. Iya, semua orang masih butuh makan soalnya ya. Dan makanya harus organik gitu kan. Iya. Oke. Ini ngomong-ngomong soal pertanian ini, Prof ya. Ya. Saya tidak tahu, tapi memang kayaknya nih, koreksi kalau saya salah nih. Anak-anak sekarang kalau ke pertanian kayaknya mungkin agak jadi pilihan yang keberapa begitu. Ya. Mungkin karena kurang seksi gitu ya. Masuk kuliah nggo pacul gitu ya mungkin ya. Menurut panjenengan, Prof? Ya, itu image saja. Image saja ya, alhamdulillah berarti ya. Harus tugas negara. Dan juga pertanian dikemas yang kemas yang kekinian lah. Oke. Bukan kesannya orang pertanian itu kan itu compang-camping, baju nggak pernah ganti, Kepanasan, kulitnya hitam. kan. Padahal pertanian itu saya kan kuliah di Eropa. Oh, petani sana tuh punya BMW, Oh iya loh, Prof ya, itu. punya apartemen, Ganteng-ganteng loh itu. ganteng-ganteng, naik pesawat. Iya. Petani kita kan megang pesawat saya nggak pernah. Itu petani. Jadi image tugas pemerintah itu merubah image. Ya kan? Ini Prof kan dari Unsri ya, Ya. Universitas Sriwijaya ya, Ya. yang mestinya itu kan lebih senior daripada Unisri Ya, gitu. ya. Yang panjenengan lihat di Unsri, kemudian panjenengan lihat di Unisri gitu. Kira-kira apa yang bagus di Unsri yang barangkali bisa kami adopsi begitu, Prof? Oke. Yang jelas SDM-nya kami SDM-nya banyak. ya, oke. Ya. Jumlahnya berarti ya. Baik jumlahnya Oke, maupun oke. kualifikasi. Kualifikasinya. Di jurusan saya profesornya ada 5 Oh. profesornya. Padahal jurusan tanah. Iya. Profesor 5, doktornya hampir semua doktor. Oh, Gitu kan. iya. Kalau iya. soal tanah, enak di Unisri. Kenapa, Tanahnya Prof? subur. Oh, tanahnya Tanah subur. subur di Jawa ya? Jawa. Di Jawa ya? Ya, di Palembang cuma selatan tuh tanahnya sudah sisa-sisa tanah jelek. Apa toh Prof yang membedakan antara Jawa dengan daerah yang lain di Indonesia itu? Ya, di Jawa itu kan banyak gunung. Oke. Ya, Sumatera itu banyak rawa. Oke, Nah, kemudian rawa itu tahu sendiri kan, tanahnya tuh masem. Sehingga orangnya masem. Nggih. Di Jawa kan kena sumah-sumeh. Oh gitu. Iya kan? Pengaruh pokoknya gitu. Pengaruh. Sumber daya alam itu mau ngaruh kita, mempengaruhi manusia. Iya. Iya kan?
Di Jawa ibarat ya diinjak aja, tolong injak yang lain. Oh, di Sumatera boro-boro. Oh gitu toh, Bro. Iya, tanahnya tuh jelek. Oke. Bahkan saya selalu nyampaikan kalau kuliah, tanah terjelek di dunia itu ada di Sumatera. Masa begitu, Bro? Karena lihat pH. Oke, oke, oke. pH di tanah Sumatera itu ada yang 3,5. Oke. Padahal tanaman nggak ada yang mau. Tanaman tuh Oke. maunya pH-nya 6. Wah, Ideal 6 tuh berarti ya? ideal. Aha. Nah, di Jawa ada banyak. Oh gitu. Itu. Cah bersyukur cah urip ning Jawa ya. Tanahnya bagus ya. Terus Prof, kalau pH 3,5, berarti di Sumatera itu pilihan tanduran, pilihan tumbuhan apa saja itu yang bisa hidup di sana? Perkebunan, Perkebunan yang sawit, sawit, karet, itu. oh itu tanduran sing ngel-ngel itu berarti Prof ya. Yang menantang. Yang menantang itu ya. Kalau untuk tanaman pangan high cost. Oh. Perlu dikapur. Sumatera kapur nggak ada. Terus Ini dari Jawa. lagi-lagi Lagi ambil Jawa. dari Jawa. Mahal ongkosnya kan. Oke, oke, Ya oke, itu. oke. Sehingga yang cocok itu di Sumatera Selatan khususnya ya, itu kelapa sawit, karet, itulah. Sik toh Prof, ini kan saya tuh pikirnya gini Prof. Kalau di Jawa, di Indonesia, di Nusantara ini ya, Nah, artinya kita itu seperti dimanja dengan kekayaan alam kita sing sekiranya tanahnya bagus gitu ya. Kita nggak usah ngomong Jawa atau Sumatera ya, begitu ya, ya. ya. Secara umum kan tanahnya bagus Ya. begitu kan. Hmm. Tapi kenapa kemudian kita kembali lagi ke ini, ke prodi pertanian gitu ya, Hmm. fakultas pertanian gitu ya. Anak-anak muda itu kayaknya loh Prof, yang saya tahu ya, itu kok nganggapnya opo ning pertanian gitu. Itu gimana itu Prof cara menyadarkan mereka Ya, begitu ya? ya tadi Imes tadi. Dan sementara anak-anak milenial sekarang itu Iya, kan untuk bekerja keras kan sudah jauh. sudah jauh ya. Eranya drone. Oh, Oleh karena itu tahun lalu saya narasumber di Medan. aha, Transformasi digital. oke. Ya, drone nyiram. Mupuk drone. Itu. Loh, Cah, nandur nganggo drone loh saiki. Piye coba? You ndak usah berpeluh keringat ya Iya, pokoknya, iya, ndak iya. perlu hitam-hitaman Iya, begitu iya, ya. iya. Berarti sekarang sudah pakai alat ya, Prof ya? Iya. Indonesia, saya tahu kalau nggak salah tahun 2010 itu ke Thailand. Dia Mhm. perbatasan Malaysia Thailand. Nandur itu nandur ini naik motor. Terus dari belakang tek tek orang 2000 ngambah sawah itu. 2010 ki 16 tahun yang lalu loh ya. Iya. Dan berarti Itu kita itu mau agak mundur ke belakang berarti ya. mundur. Tapi masih ada peluang ya mestinya ya, Prof ya? Ada asal pemerintah fokus. Asal pemerintah fokus. Oke. Selama ini Prof, yang penyanyi Pirsani yang penyanyi lihat, pemerintah sudah memberikan kontribusi mestinya ya. Ya sebetulnya sudah ya. Sudah ya. Bantuan-bantuan sudah Mm-mm. gitu. Tapi kan Indonesia sangat besar kan. Oh iya iya. Kadang bantuan itu tercecer di jalan gitu loh. Oke, oke, Itu oke, oke. masalahnya. Ya. Tapi harus kembali ke fokus ya. Riset pertanian. Riset Itu pertanian. harus. Oke, Kan? oke, oke. Terus riset teknologi harus itu. Kalau Ini ketinggalan. Prof, mohon maaf nih saya potong. Ini saking saya antusias ini Prof. Kalau kita ngomong riset ini Prof ya, Hmm. kayaknya nih, koreksi kalau saya salah. Riset itu kayaknya hanya beredar di kalangan kita aja nih Prof. Di kalangan akademik aja gitu kan. Kayaknya enggak pernah keluar tuh dari kampus itu. Nggak sampai ke petani. Petani tetap gitu-gitu aja. Makanya itu kira-kira bagaimana menyambungkan riset kita sehingga sampai pada petani gitu Nah, dalam konteks ini. Itu gimana? tugas pemerintah lagi. Tugas pemerintah lagi ya. Kalau kita flashback zaman Pak Harto, Ya. itu paling bagus. Wah, Pak Harto memang identik dengan pertanian ya. Enak zamanku tahu. Jadi Rasanya nih kayak diberi truk ya. PPL itu memang tidur di desa. Tugasnya transfer knowledge. Iya. Sekarang ini kan ada penelitian, petani tetap begitu. Iya. Kan? Kan kasihan gitu. Iya. Kita kayak berada di menara gading yang tidak tersentuh gitu loh. Tugas pemerintah. Tugas pemerintah. PPL ya. harus dikembalikan lagi ke kitanya. Padahal kan hasil-hasil riset kita itu termasuk di pertanian kan saintifik semua yang sekiranya mudah untuk diaplikasikan kan? Banyak banget. Banyak ya? Banyak banget. Oh, Tinggal gimana diterjemahkan ya untuk ke petani. Gitu kan. Petani kan nih kelemahan petani Indonesia low knowledge, Oke. low capital, Low capital. gitu kan? Terus lo apa lagi nih? Kayak lo banyak banget deh. Banyak low property. Ini kan kaitannya dengan saya sambung lagi nih Prof ya. Pertanian gitu kan. Sampai nanti kiamat. Kalau masih ada manusia, tetap butuh makan gitu kan. Tetap.
Artinya pertanian harus tetap kita uri-uri gitu kan, Bro. Harus. Lah kalau ndak ada pertanian, you mau makan dari mana gitu kan? You mau makan apa gitu Iya, kan? iya, Terus kemudian saya kok kepikiran ini, Prof. Swasembada begitu ya. Terus itu sambungnya gimana itu, Prof? Ya. Jadi swasembada pangan ini pemerintah berat Oke. karena tanah di Indonesia itu hampir 90% itu tanah marginal. Maksudnya gimana itu, Prof? Tanah yang punya kesuburan rendah sampai sangat Oh. rendah. Yang saya contohkan tadi Sumsel, pH 3,5. Nanam padi tumbuh rumput kan? Oh, iya Ya, sehingga high cost. Jadi pemerintah itu harus mensubsidi, pemerintah betul-betul kasih dolomit, pupuk. Iya. Dengan teknologi semuanya bisa. Semua bisa ya. Ya. Oleh karena itu harus fokus. Anggarannya betul-betul fokus. Jangan nomor-nomor aja gitu. Jangan ngomong-ngomong. Fokus. Jadi saya agak pesimis ya. 4 tahun ini kan ada swasembada pangan. Nah, kemarin ada kasus bimbingan saya S3 itu, Pak, hasilnya masih 1 ton. Nah, Padahal ekspektasinya berapa ton? ya 7 ton. Jauh. Ya karena nggak diapa-apakan. Oh. Cuman dikasih bantuan 100 kilo kapur. Nah, itu. Saya udah ngomong sebelumnya, ini kalau nggak fokus dikasih bantuan betul nggak mungkin. Petani kan nggak punya duit. Sorry, Prof. Biar kami ikut berhitung nih, Prof ya. 100 kilo tadi ya, apa itu yang kemudian hanya berhasil 1 ton gitu. Idealnya Prof, kalau 7 ton itu berapa ratus kilo berarti? Ya, paling enggak minimal 2 ton kapur. 2 ton kapur. Lah nek 100 kilogram berarti cuma berapa persennya itu ya? Tapi kalau hasilnya 1 ton bagus banget loh berarti. Itu berarti menunjukkan kalau SDM kita itu juga enggak kaleng-kaleng berarti, Bro. Enggak. Apalagi petani di Jawa. Petani Jawa yang di Sumatera itu pinter-pinter loh. Oke, Ya. Indikasi pinternya gimana itu, Bro? Bisa ngolah tanah yang jelek jadi padi tadi. Iya. Ini ya, saya kan orang lapangan ya. Nggih. Orang setempat juga dikasih tanah. Oke. Orang Jawa dikasih tanah. Oke. Nah, tanah yang orang setempat itu dijualnya. Oke. Karena nggak tahan. Oh, Melihat itu nggak tadi. tahu treatmentnya bagaimana begitu. Gitu kan. Sehingga maaf yang luweh ya wong Jawa ning kono. Ketika dicekelke sama wong Jawa, Urip. tetep urip. Urip. Ampuh men wong Jawa nek ngono ki ya. Ampuh, tahan ngelih kok. Tahan ngelih wong Jawa ki tahan ngelih to. Nah, itu Prof. Mohon maaf saya balik lagi nih. Swasembada pangan, kemudian pertanian selalu dibutuhkan begitu kan. Padahal Prof, saya pernah dengar, koreksi kalau saya salah ya, sekitar 5, 7, 8 tahun yang lalu saya pernah baca itu petani di Jepang. Itu paling muda usianya rata-rata 40-an. Padahal semakin kesini kan semakin tua itu. Ya. Kalau kemudian tidak ada generasi muda yang masuk, terus pripun? Gimana itu? Ya mau nggak mau. Mau nggak mau ya. Berarti harus Ya, pakai robot. mempertahankan tambah apa? Pernah lihat Gimana? menanam pakai robot? Saya mungkin pernah lihat sambil lalu di beberapa video-video di internet itu ya Pakai mungkin robot. ya. Nanam Pakai robot pakai ya? robot. Semua pakai robot. Ya kan? Itu. Berarti itu sudah dalam satu kontrol yang sekiranya ini waktunya tanam, ini waktunya mengairi, ini waktunya metik hasil, ini waktunya kayak gitu tuh, Bro. Iya, pakai robot. Nanam, manen, mupuk, pakai robot. Bahkan tahun 2009 saya ke Australia. Saya masuk di greenhouse. Loh, ini apa nih? Itu penyiraman. Jadi by sensor detect tubuh kita, Oke. itu langsung terus nyiram. Kita kan jauh dari situ kan. Wow. Lah wong kita nek nyiram masih pakai gembor itu loh. Gembor dan airnya keluar banyak kan. Boros ya. Saya pakai sensor tubuh, Sensor tuh mendetek komputer mengeluarkan kabut. kabut itu ya. Nah, itu Berarti nyiraman. irit berarti ya. Oh, irit banget. Itu Langsung 2009. garuk kepala ini. Itu 2009 saya ke sana. 2009. Ya. 17 tahun yang lalu berarti ya. 3 bulan saya. Wow. Saya ke Australia 3 bulan. Itu pripun, Prof? Biar kita itu, berarti kan ini butuh sinergisitas gitu kalau Ya, orang pinter ya. Ya orang TI, ya kan? Ya. Ya orang pertanian gitu kan. Piye caranya kemudian mereka duduk bareng menyatukan ide sehingga paling tidak menyelamatkan bangsa kita dulu gitu loh dalam hal kelaparan gitu loh. Kalau misalnya kita ngomong soal Ya. swasembada nih ya. Ya. Nah, itu piye itu? Ya, kembali lagi pemerintah. Iya. Tetap pemerintah. Jadi petani kita kan nggak pernah dimagangkan, nggak pernah studi tiru di Iya, Malaysia, studi iya, tiru iya. nanam pakai mesin gitu kan.
Kan nggak pernah. Kan? Prof, menurut panjenengan, sepengalaman panjenengan, jaraknya jauh kah antara orang-orang yang berada di perguruan tinggi, di akademik yang melakukan riset-riset itu dengan para pelaku dalam konteks ini pertanian itu? Apakah memang jauh toh? Sehingga kemudian mereka seolah-olah tidak berkomunikasi begitu. Mestinya enggak. Mestinya iya, Kan enggak ya? contohnya Thailand kan. Oke. Dan itu kan pertanian sudah bagus-bagus. Ya kan? Oke. Selain komitmen yang tinggi dari rajanya, rajanya kan sarjana pertanian. Apa Gitu. kita butuh presiden yang sarjana pertanian juga nih berarti ini? Ya sebetulnya pernah presiden kita pertanian. Kan pernah. Pernah tahu siapa presiden kita pertanian? Pak Jokowi itu? Bukan. Siapa? SBY. Pak itu SBY dokternya itu. pertanian itu. Oh alah. Kalau Jokowi kan Maafkan kehutanan. kesalahan saya. Oh iya kehutanan. Iya. Kan nggak maju-maju juga. Apa Prof yang membedakan antara Indonesia dengan Thailand sehingga kalangan akademik dengan para pelaku pertanian itu tidak berjarak, sehingga riset yang dihasilkan oleh para kaum akademik itu juga dipakai semaksimal mungkin dan seoptimal mungkin bagi para pertanian. Itu apa Prof yang membedakan antara Indonesia dengan Thailand itu? Ya, kan petani kita kan jangan dipanggil ke kampus. Untuk lihat penelitian aku nanam melon ini gini. Ini aku nanam padi gini kan nggak pernah. Mau enggak Prof mereka kira-kira? Mau diundang? saja. Mau saja Yang ya. penting dijemput lah. Oh. Yang penting dijemput ya. Mungkin konsep kita itu kalau kita mau melakukan pengabdian ini konteksnya ya, kita kan yang harus datang ke sana begitu. Ya. Ini dilibatkan petani. Dilibatkan saja petani ya. Nah, petani kita itu kan gampang. Asal bener nih buktinya kan niru. Prof, di Indonesia yang seperti panjenengan ceritakan bahwa sudah menggunakan robot gitu ya dengan apapun alatnya itu sudah jalan di beberapa daerah belum atau itu masih belum sangat jarang ada gitu? petani pakai robot. Belum ada? Paling drone. S2 Prof. Belum. Saya paksa nih S2 belum ada. Paling drone. Oh. Drone untuk nyiram, drone untuk memantau, drone untuk pemetaan sudah ada kalau drone. Iya. Kalau nanam padi pakai robot saya belum lihat. Itu mestinya bisa hemat waktu loh ya. Oh iya. Cepet juga kan. Cepet. Jadi kalau misalkan 1 tahun itu sekali atau 2 kali atau 3 kali panen, barangkali loh Prof, sependek pengetahuan saya nih, itu bisa beberapa kali. Oh iyalah. Mupuk nggak pakai drone hanya berapa menit saja. Iya. Daripada mupuk pakai manusia. Lagi. Berapa orang lagi? Dan itu otomatis kan menghentikan ketergantungan kita impor ke negara luar kan. Iya. Jumlahnya cukup lenduk gitu kan. Bapak gabai pirang-pirang kan gitu kan. Tapi kalau semua punya aplikasi, petani bisa menjual sendiri. Nah, mudah-mudahan itu harapan. Iya. Petani ini selamat, sejahtera dan kita semua bertahan hidup dengan cara yang menyenangkan. Oke. Begitu tadi sobat podcast Unisri, penjelasan dan obrolan kami tentang pertanian dan segala pernak-perniknya ya. Semoga dari pembicaraan ini bisa menjadikan manfaat untuk kita semua. Dan ini mengingatkan kita untuk tetap hidup ya. Makanya dekat-dekat dengan pertanian. Prof, Dedi, terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Tetap sehat. Amin. Sampai ketemu lagi. Oke. Oke teman-teman, begitu dulu obrolan kita semua pada kesempatan kali ini. See you next time. Bye-bye.